Selamat siang. Suara Ibu masuk nggak? Masuk Bu. Yang masuk Bu. Untuk Bu. Yang Bu. 50 orang, ya udah cukup lah. Absen sudah ada di e-learning, udah ada yang coba absen? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Materinya udah saya upload juga di e-learning. Tolong dicek ya. Screen share-nya keluar nggak jadi? Materi yang pertemuan 4, PPT-nya udah saya upload di sana. Jadi mungkin bisa dilihat nanti. Bentar ya. Screen-nya udah keluar belum ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Minggu depan Sudah, kita Bu. kuis. Minggu depan kita kuis materi dari pertemuan pertama sampai yang hari ini materinya. Di kalian keluar ya PPT-nya ya? Keluar Bu. Kok Ibu join satu Keluar, lagi Bu. partisipan nggak keluar ya? Bentar ya. Oke, ini udah saya record ya, jadi nanti saya upload lagi di e-learning-nya. Bentar ya. Oke, keluar ya screen-nya ya. Iya Bu. Oke. Ya Bu, keluar. Tapi nggak gerak di Ibu nih. Oke. Hari ini saya akan review materinya dari awal, dari pertemuan 1 sampai 3, yang meliputi model EOQ sederhana, EOQ dengan shortages, kemudian yang minggu kemarin EOQ diskon kuantitas, tambah materi baru hari ini tentang reorder point. Jadi kita punya cost of ordering seperti ini. Saya ulang sekali. Jadi CZ itu sama dengan 0 jika Z-nya 0, kemudian CZ sama dengan K tambah CZ jika Z-nya besar dari 0. Masih ingat C itu cost of ordering, K itu setup cost, Z itu apa? Z-nya masih ingat? Jumlah unit. Ya, jumlah unit atau jumlah kuantitas barang yang kita pesan, itu cost of ordering. Ini model EOQ yang paling sederhana, yang paling klasik. Jadi dasarnya tanpa plan shortages. Apa arti plan shortage, ingat nggak? Plan shortage artinya tanpa ada kekurangan ya, kekurangan barang. Ketika barang habis, dia nggak ngambil dengan orang lain.
Jadi customer-nya mau nunggu. Kita punya istilah cycle length. Cycle length-nya key per day. Key-nya quantity dibagi demand. Ordering cost per cycle, ini ringkasan rumus-rumus dari pertemuan 1 sampai 3 kemarin. Ordering cost per cycle, K tambah CQ. Kemudian ada holding cost per cycle, HQ kuadrat per 2. Holding cost, ingat biaya apa? Biaya penyimpanan, biaya inventory, dalamnya ada asuransi, dan sebagainya. Kemudian ordering cost per cycle, biaya pemesanan. Tergantung siklusnya, cycle tuh siklusnya nyimpennya per bulan, per tahun, atau gimana. Nanti pemesanannya juga, dia beda-beda. Ada yang pemesanannya bulanan, tahunan, atau mingguan. Kemudian total cost per cycle. Total cost per cycle itu K tambah CQ tambah HQ kuadrat per 2D. Kemudian ada total cost per unit waktu. DK per Q tambah DC tambah HQ per 2. Seperti biasa, kita nyari Q star dengan T star. Q star itu akar 2 DK per H, T star itu akar 2K per DH. Jadi K itu setup cost, D itu demand permintaan, C ordering cost per unit, Z jumlah unit, Q banyak barang yang diproduksi, hanya holding cost. Selanjutnya, itu yang kemarin ini pertemuan pertama, ya kan? Ini pertemuan kedua. Dengan plan shortage. Kalau ini ada shortage-nya. Shortage itu lamanya S kecil. Jadi kita punya namanya level inventory atau waktu inventory. Itu dinyatakan dalam bentuk S per D. Rata-rata level inventory, jadi biayanya HS per 2. Holding cost per cycle, HS kuadrat per 2D. Rata-rata shortage-nya Q dikurang S dibagi 2. Jadi kalau ada biayanya P, berarti P kali Q min S per 2. Latihannya sudah ya, ini kemarin kan ada turunan rumusnya, ini saya ringkas yang terakhir. Jadi shortage cost per cycle dinyatakan dalam bentuk P kali Q min S per 2D kuadrat. Total cost per cycle, K tambah CQ, gini ya, tambah HS kuadrat bagi 2D, tambah P kali Q min S kuadrat per 2D. Ini total unit cost. Jadi intinya, kamu ingat apa D, apa K, apa Q, apa C, itu istilahnya harus tahu. Nah, ini model EOQ, nyari Q star kan? Beda kan dengan yang tanpa plan shortage dengan ini. Dengan plan shortage, S-nya. Kemudian ada T. T star itu boleh juga pakai Q star bagi S star atau rumus sebelah kiri ini. Model EOQ dengan diskon kuantitas, ini yang minggu kemarin. EOQ, jadi kalau 3 berarti EOQ 3, kita nyari 3. Kalau level harganya ada 3. Akar 2KD per HJ. Hanya masing-masing H1, H2, H3, sampai seterusnya. Beda-beda. Nyari T-nya juga gitu. T-nya T masing-masing. Berapa level harganya? TJ-nya DK per Q, tambah DCJ, tambah HQ per 2. Yang baru hari ini reorder point. Definisi reorder point itu ada yang nyingkatnya ROP. ROP itu titik saat kita pesan barang hingga barang datang. Jadi begitu kita mesen, saat kita mesen, barangnya habis, kita pesan ke distributor atau ke produsennya, dimulai sampai barang itu nyampe ke tempat kita, itu namanya reorder point waktunya. Reorder point dinyatakan dalam rumus D kali L ditambah SS. D itu kebutuhan atau demand-nya, kemudian L-nya itu lead time. Masih ingat lead time? Hampir sama dengan reorder point. Apa lead time? Jumlah waktu antara pesanan ke inventory dan penerimaan barang dalam inventory. Jumlah waktu antara pesanan sampai barang itu kita terima, itu lead time. D-nya kebutuhan, SS di sini safety stock. Ada yang buat pakai S sendiri, ada yang pakai SS, sama aja. Oke, contohnya ini. Diketahui, permintaan suatu barang itu demand-nya 2 ton per bulan. Dia nggak nyebut jenis barang, karena kita kan ngitung datanya ya. Permintaan terhadap jenis barang itu 2 ton per bulan.
Lead time-nya 4 bulan. Jadi dari mesen sampai datang bisa 4 bulan baru nyampe. Safety stock, persediaan pengaman. Ingetin safety stock ya. Jadi kita punya stok yang bisa kita simpan ketika barang habis dan bisa kita jual kembali. Itu 25% dari kebutuhan selama lead time. Jadi ditanya berapa ROP-nya, berapa reorder point-nya. Berapa reorder point-nya. Jadi SS, safety stock itu katanya 25% dari kebutuhan selama lead time. Berarti 25% dikali sebulannya 2 ton, lead time-nya 4 ton. Lead time-nya 4 bulan. Jadi 25%, 25% kali 2 kali 4. 25% dari kebutuhan selama lead time. 25% kali 2 ton kali 4 bulan. Jadi kalau lead time-nya 6 bulan, berarti 2 ton kali 6 bulan. Jadi 25% itu 1/4 kali 8, jadi 2 ton. Safety stock-nya 2 ton selama 4 bulan itu. Paham nggak nyari SS? Nyari safety stock. Kemudian kita punya reorder point. Reorder point dinyatakan oleh D kali L ditambah SS. Demand-nya demand-nya sebanyak 2 ton, lead time-nya 4 bulan, 2 kali 4, ditambah nilai SS yang barusan kita dapat. 8 tambah 2, 10. Jadi kapan dia waktu kapan dia akan pesan lagi? Pada saat 10 ton, 10 ton, 10 ton. Dia mesen jadi sebanyak 10 ton, 10 ton. Paham yang reorder point? Titik pemesanan kembali. Jadi ketika penjualan atau permintaan sudah mencapai 10 ton, dia mesen barang kembali. Sudah terjual 10 ton, beli lagi gitu. Contoh yang kedua, demand-nya 2 ton per bulan. Hampir sama lagi. Lead time-nya 4 bulan. Nah, yang membedakan safety stock. Safety stock-nya sebesar kebutuhan selama 1 bulan. Kalau tadi, safety stock-nya 25% dari kebutuhan selama lead time. Nih, 25% dari lead time. Jadi dia kan 25%, demand-nya 2, lead time-nya 4. Nah, tadi kayak gini kan. Sekarang di contoh yang baru, safety stock-nya sebesar kebutuhan selama sebulan. Kebutuhan selama sebulan kita dapat diketahuinya 2 ton. Jadi SS-nya 2 ton. SS 2 ton. Kemudian reorder point-nya D kali L tambah SS. D-nya 2, L-nya lead time-nya 4, ditambah 2, 10 ton. Oke? Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, jika sebuah toko, dia cuma buka 311 hari per tahun, dipotong hari libur nasional, atau dia mau off, ya kan? Jadi setahun dia nggak buka full, kalau full kan 365. Dia cuma buka 311 hari. Tentukan reorder point jika permintaan barang per tahunnya 10.000 unit. Lead time-nya 10 hari, safety stock-nya 25% dari kebutuhan selama lead time. Kita ketahui demand-nya 10.000 per tahun. Dari sini 10.000-nya. Lead time-nya 10 hari. Lead time-nya 10 hari. Kemudian SS-nya, safety stock-nya 25% dari kebutuhan selama lead time. Tentukan reorder point-nya. Di sini, satuannya si demand, tahun. Satuan lead time, hari.
Beda. Hati-hati dengan satuannya di sana. Kalau dua contoh sebelumnya, di nomor 1, demand-nya 2 ton per bulan, ini bulan, lead time-nya bulan, sama, ya kan? Contoh yang kedua, demand-nya 2 ton per bulan, lead time-nya bulan. SS-nya sama juga selama 1 bulan, terserah. Satuannya juga bulan pokoknya. Ya kan? Oke, itu sama. Satuannya semua. Bukan satuan namanya, cycle length ya. Siklusnya sama. Sekarang yang nomor 3 ini, demand-nya tahun, lead time-nya hari. Kalau safety stock-nya pasti hari. Karena dia bilang 25% kebutuhan selama lead time. Jadi berapa ROP-nya dari sini? Nyari SS dulu. 25% dari kebutuhan selama lead time. 25% dikali kebutuhannya berapa? Demand-nya kan? Demand-nya 10.000, tapi bukan per tahun. Karena setahun cuma buka 311 hari. Dikali lead time-nya 10. Paham? Kaliannya nanti dicek, benar nggak saya ngalikannya? Kalian biasa kan, pakai perkalian biasa, kalkulator dicek. Kenapa harus bagi 311? Karena tadi kita kembali lagi. Ini saya, di tempat saya hujan deras, nggak tahu sinyalnya oke nggak ya. Nanti kalau suara saya hilang, tolong komen ya. Tahun, ini hari. Demand-nya tahun, ini hari. Kalau suara saya hilang, tolong dikasih tahu ya. Nanti saya ngomong sendiri. Iya, Bu. Tahun ini hari, Ya, Bu. lagi deras-derasnya ini. Tahun sama hari. Jadi, kan beda. Satuannya nggak sama. Makanya, ketika di sini, 25% kali 10.000 per 311. Jadi, mendingan dijadiin hari semua. Sudah dapat SS-nya 80,386. Jadi ROP-nya D kali L tambah SS. Demand-nya, kalau tadi kita dengan gampang tulis 2 ton. Ini demand-nya enggak. 10.000 per 311. Baru kaliin 10, baru ditambah berapa nilai SS-nya. Dapatlah 401,92-an. Mau dibulatkan 402 oke, mau ke bawah oke, 401 unit boleh. Jadi ketika 402 unit, dia reorder kembali. Oke, kalau beda antara tahun, hari, nanti kalau dia ada minggu, mungkin bulan juga gitu, sesuaikan. Sampai situ materinya, paham belum? Dikit materi hari ini. Tapi kalau digabung dari 1 sampai hari ini banyak. Ujian kita nanti via e-learning ya. Jadi jam 1. Nanti saya buka 1.5, sebelum jam 1 saya upload lah soalnya. Saya belum buat soalnya, jadi saya cek dulu berapa menit pengerjaannya. Sama kayak kamu ngumpul tugas. Kamu belum pernah ngumpul tugas inventory sama saya. Tapi mata kuliah yang lain sudah pernah belum? Yang di e-learning? Sudah, Bu. Nah, oke, kayak gitu. Jangan lupa klik submit. Yang di kelas program linier, banyak yang dia nggak upload tugas di tempat dia, tapi cuma dalam bentuk draft, dia nggak klik submit. Karena tahap pertama saya masih oke, jadi dia foto, ada bukti sih, tanggal 25 Agustus dia kirim jam sekian, ya udah, saya percaya aja, udah. Kalau kuis tolong disubmit, kalau belum submit, belum kumpul namanya. Di saya belum ada, tetap ada di kamu memang. Terus kita lanjut. Deterministic Periodic Review Model. Ini dari buku Hiller-Lieberman yang chapter 18. Jadi model periodic review yang deterministik. Kalau deterministik udah ditentukan berapa. Kalau stokastik masih nggak jelas permintaannya. Jadi ada beberapa variabel yang kita pakai. RI. RI itu permintaan pada periode ke I. Request I, dia bilang. I-nya 1, 2, 3, sampai ke N.
tergantung berapa periodenya. Kemudian ada setup cost, K-nya. C, biaya produksi per unit, hanya sama holding cost, tapi holding cost-nya itu dihitung dari unit yang tersisa pada inventory atau di akhir periode. Jadi misalnya saya punya 100 mobil di gudang saya, hari ini tanggal 2 September awal, jadi 100 mobil, terus saya jual kan, tanggal 3 saya jual, tanggal 4 jual, terus sampai tanggal 30 September saya lihat di gudang saya tinggal misalnya 5 mobil. Berarti 5 unit ya, holding cost-nya cukup untuk 5 unit. Bukan 100 unit di awal, yang dihitung di akhir periode. Saya jualan empek-empek, 10 lenjer di awal bulan. Di awal bulan lama banget ya. 10 lenjer tadi pagi jam 8, sampai nanti saya tutup toko jam 4 sore, tinggal satu batang. Berarti holding cost-nya 1 unit itu yang dihitung. Sisa di akhir periode. Paham ya? Jualan jeruk 100 kilo. Sampai dari pagi buka sampai nanti malam tutup. Nanti lihat. Sampai sore nanti tinggal 70 kilo. Berarti holding cost yang dihitung 70, bukan 100 yang di awal. Di akhir periode. Kita punya contoh, saya ngambil contohnya dari buku itu juga. Jadi ada perusahaan pesawat terbang. Dia spesialis, ahli dalam memproduksi pesawat-pesawat kecil. Kemudian perusahaan itu baru saja menerima order pesanan dari sebuah perusahaan. Jadi mereka itu custom, tahu kan custom, apa ya Indonesianya? Pokoknya request desain pesawat itu sesuai keinginan mereka. Jadi mereka pesan 10 jet airplane, 10 customized executive jet airplanes. Jadi desain sendiri jet airplane-nya 10 yang digunakan untuk manajemen, level manajemen atas mereka. Jadi tim manajemen yang high class-nya itu akan pakai 10 pesawat jet pribadi itu. Kemudian the order cost. Oke, jadi pesanannya gimana? Kalau di luar itu kan mereka bilangnya musim ya, winter, summer, spring, jadi 4 musim. Jadi katanya periode 1 itu musim dingin, winter months. Periode 1 itu musim dingin. Nih, winter months itu periode 1. Dia ngirim, minta kirim 3 pesawat aja. Jadi ceritanya dia mesen 10 pesawat, tapi jangan dikirim semua. Nggak mau dia kirim semua. Pas musim dingin, kirimlah 3 pesawat, itu periode 1. Terus spring, musim gugur, atau spring itu musim semi. Musim semi sebanyak 2. Kemudian summer, di summer musim panas 3, dan akhirnya di musim gugur sisanya. Berapa sisanya jadi di musim gugurnya? Berapa jadi kalau total 10? Kalau total 10 sudah terkirim 3, 2, 2. 7. 3 jadi ya finalnya ya. Benar nggak? Jadi periode 1 terserah musimnya, dia kirim 3, periode 2, 2, tulisan tangan yang warna merah keluar nggak di screen? Keluar, Bu. Periode, Bu. periode 3, 3, periode 4, salah saya bukan 3 ya, 2 ya. Bener nggak totalnya 10? Pas ya? 3, 2, 3, 2. 3, 2, 3, 2. Oke, 10. Nah, itu. Jadi ada 4 periode ngirimnya. 3, 2, 3, 2. Terus, sekarang, masih panjang ceritanya, setting up. Setting up production facility. Jadi biaya setup cost modalnya itu $2 million. $2 juta. Tahu lambang setup cost? Ingat? K ya? $2 million, 2 juta ya. Million itu bukan miliar. $2 million, $2 juta. Kemudian perusahaan itu punya kapasitas untuk memproduksi 10 airplanes dalam sejumlah bulan. Di mana musim dingin
di mana musim dingin tidak memproduksi sama sekali. Paham nggak? Ada 4 musim. Maunya si customer tadi yang saya tulis tadi, kirimlah 3 di periode 1, kirim 2 di periode kedua, kirim 3 di periode 3, kirim 2 di periode 4. Oke, perusahaan dia punya setup cost 2 million, 2 juta dolar, terus kapasitas produksinya 10, tapi di musim dingin dia nggak akan produksi, mereka akan libur. Jadi, apa artinya? Pertama kali dia minta kirim 3 kan? Kalau 10 kamu kirim 3, berarti kamu pegang berapa? Ada 7 kan? Holding 7. Ada 7 yang kita pegang. Masih simpanan kita 7, benar nggak? Produksi 10 disalurkan di periode 1 3 pesawat. 10 kurang 3 ada 7. 7 pesawat itu kita punya namanya inventory atau holding cost. Holding cost-nya $200.000 per pesawat per periode. Logikanya gini, kalau langsung pertama kali produksi, langsung produksi 10 pesawat. Dia minta kirim 3, oke kirim 3, sisa 7. 7 itu kalau kali 200.000, itu sudah $1.400.000. Alangkah besarnya holding cost kita. Ya kan? Jadi, katanya, manajemen would like, manajemen itu mau mendeterminasi atau menentukan paling sedikit biaya produksi yang dibutuhkan. Biaya produksi paling sedikit, sehingga dia tetap dapat memenuhi permintaan. Jadi kira-kira aku produksinya berapa banyak, supaya permintaan maunya di tiap periode yang diminta kita bisa nyalurin. Jadi bukan artinya dari awal langsung produksi 10. Karena holding cost-nya sangat mahal, $200.000 per pesawat. Oke, diketahui. Kita punya periode tadi, R. Ada 4, R1, R2, R3, R4. R13, R22, R33, R42. Setup cost-nya K-nya 2 juta, $2 million kan, 2 juta dolar. Holding cost-nya $200.000. Atau kalau mau jadiin juta, 0,2 juta. Pertanyaannya tadi, masalahnya, berapa banyak pesawat yang harus diproduksi selain awal periode waktu untuk meminimumkan total biaya. Karena di awal periode, di periode 1 dia cuma butuh 3. Jadi produksi 3 aja di periode 1. Sisanya berapa banyak yang harus kita produksi lagi supaya biayanya minimum. Nah, ini program bukan R program ya, kita balik ketiknya. Dengan menggunakan program dinamik. Jadi ini bentuk umum kita untuk model deterministic periodic review. Ini bentuk umumnya. CI sama dengan minimum dari CIJ tambah K tambah H dikali terus R-nya. Kayak mana nyarinya? Program dinamik, kita ada mata kuliah sistem dinamik. Kita ada belajar dinamik maju, dinamik mundur. Maju ya seperti kita ngitung, 1, 2, 3, 4 terusnya. Kalau mundur, mundur. Dari periode berapa? Periodenya ada 5, 5, 4, 3, 2, 1. Mundur ke belakang. Jadi ini kita pakai namanya periodik mundur. Jadi CI. Jumlah periode kita ada 4 kan? Jadi kita mulai dari angka C4. Oke. C4 sama dengan minimum dari, gimana? I-nya 4 berarti. Substitusikan I keempat ke tempat formula yang saya buat lingkar warna merah. Pahamkah? Lihat dulu, saya uraikan ya. CI minimum dari RI plus 1, 2 RI plus 2, 3 RI plus 3, seterusnya sampai J min I, RJ.
Oke, jadi kita ngitung karena periode kita 4, jadi kita dari 4. C4. Naik satu tingkat di atasnya. Di atas C4 itu berapa? C5. Ditambah K. Tambah H. Kali. Adakah yang lain di sini? R-nya ada R5 nggak? Nggak ada R5 kan? Ini kan harusnya dari R5, nanti 2R6. Nggak ada. R kita cuma sampai R4. Jadi, ini semuanya 0. Jadi cukup C5 ditambah K. Sama dengan C5. Tahu C itu apa? Tahu nggak C? Tahu nggak C-nya apa? Kita punya C1, C2, C3, C4 nanti. C5 tidak ada nilainya, jadi kita buat 0. K-nya tadi 2 juta ya, $2 million, 2 aja. Jadi 0 tambah 2 berapa? 2. Sudah ngitung C4, kalau model mundurnya ya C3. C terakhir C4, kemudian kita ngitung C3. C3 nanti di sini dalam kurung 3. Apa arti C33? Jumlah barang yang diproduksi di periode 3 dan akan memenuhi periode 3. C33 artinya C sebelum C3 berarti C4 ditambah K. Oke, C4 ditambah K harusnya C4 tambah K ditambah H kali R-nya berapa? Ini kan C-nya 4, berarti R-nya 5. 2R6 dan seterusnya. Tapi kita nggak punya nilai R5, R6. Jadi cukup sampai C4 ditambah K. Sama dengan C4 nilai sebelumnya. Nih, kita udah dapat nilai sebelumnya C4 2. Screen saya nggak berubah ya? Berubah nggak? Ada lingkaran merah muncul? Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Nah, C4 tambah K. C4 itu 2. K-nya 2. Dapatnya 4. Kalau udah ngitung C33, kita ngitung yang namanya C34. Nanti kamu terlihat polanya. Pertama juga masih bingung. Nanti lama-lama kelihatan polanya kok. C34. Berarti C berapa? C34. Lihat angka 4-nya di sini. Ini penandanya saya buat merah. Kalau 3, di sininya 4. Ya kan? Kalau 4 nanti, di sininya C5, ditambah K, ditambah H. R-nya R berapa? R berapa sini? R4. Nggak ada R lagi. Nggak ada R5, R6. Jadi, C5-nya dapat 2, K-nya 2, C5-nya 0 ya. C5-nya 0, K-nya 2, H-nya holding cost-nya tadi $200.000 ya. Jadi ke juta juga. Kenapa jadi juta? Karena K-nya dalam juta. Jadi 0,2. R4, periode keempat tadi dingirim 2 pesawat kan? Jadi 2 ditambah 0,4, 2,4. Ini uang ya, jadi pakai dolar. Satuan belakangnya juta semua. Jadi belum selesai, nilai C3 diperoleh dari mana? Minimum antara C33 dengan C34. Yang warna merah itu. Jadi minimum dari C33 kan 4 juta. C34 2,4 juta. Mana yang paling kecil? 3 dengan 2,4. 2,4 juta. Paham nggak? Karena periodenya saya ulang kalau nggak paham. Ini sudah mau dicatat atau screenshot dulu sebelum saya ulang? Saya ulang sekali lagi. Sudah? Ada screenshot? Saya hapus ya? Iya, Bu. Oke, saya hapus.
Saya ke screen baru. Periode kita itu tadi kita punya nilai R1, kita punya nilai R1 tadi 3, R2 2, R3 3, R4 2. Nilai K setup cost-nya 2 juta dolar. Nilai H-nya 200.000 dolar ya. Kalau dijadiin juta juga 0,2 juta. Kenapa harus jadi juta? Biar ini sama dengan K-nya. Oke. Nah, terus kita akan nyari berapa yang harus diproduksi supaya biaya produksinya minimum. Karena periodenya 4, berarti kita ngitung ya dari namanya C4. Ini cerita baru kita, model deterministik periodic review. Jadi C4, pertama kali C4 berarti C sesudahnya. Sudah C4 berarti C5 ditambah K. Nanti saya kasih tahu cara harus pakai rumus ya, pakai kalimat saya. Kalau periodenya ada 6, berarti C berapa? C7, Bu. Enggak. C pertama kali, C6. C7 tambah K. Paham nggak? Karena periodenya 4, C4 sama dengan C5 tambah K. Kalau periodenya 6, C6 sama dengan C7 tambah K. Periodenya cuma 3, berarti C3 sama dengan C4 tambah K. C4 ditambah K. Pakai kalimatnya itu, Be. Oke. C4 sama dengan C5 tambah K. Adakah C5 yang diperoleh nilai sebelumnya? Belum ada. Berarti C5-nya 0. K-nya 2 juta. Jadi dapatlah 2 juta. Tuh. Sudah C4, kita ngitung C3. Kalau C3 ini artinya ada yang di periode ketiga sama ada yang di periode keempat. Kalau C4 yang terakhir cukup C4. Jadi nggak ada C4 3, C4 4, nggak ada. Oke. Saya ulang lagi. Kalau tadi 5 periode, berarti kamu ngitung C5 misalnya. C6 tambah K. Jadi C4-nya apa? C4 berapa di sini? 4 C4 4, C4 5. 3 Paham nggak? C4 5. Kalau C4 sebelumnya C3. C3 3 sama C3 4. Kalau C5 sebelumnya berarti C4 4, C4 5. Nanti saya artiin apa C4 4, apa C4 5. Coret lagi. Kalau dia C3 aja nih. C3 berarti C4 tambah K tadi katanya. Jadi C2 berapa? 2. Oke, satunya C2. Tiga. Gitu ya. C33, berarti C33-nya apa? C33, C sebelumnya C4 ditambah K. C terakhirnya C4 tambah K. C4-nya barusan dapat di atasnya 2 juta, K-nya 2. Jadi dapatlah 4 juta dolar. Terus C34. C34 berarti C4. Enggak, angka 4. Lihat sini. Ini kan angka 3. Dia naik jadi 4. Kalau angka 4 dia naik jadi C5. C5 tambah K tambah H. R-nya R berapa? Lingkarannya R4, berarti HR4. Sebenarnya rumus yang di atas kalau bingung saya hapus dulu. C33 itu harusnya kalau saya tulis 3 ini kan,
berarti C4 tambah K tambah HR, R berapa? Tiga, Bu. Tapi dia lihat dari sini. Bentar ya, saya kasih warna merah. 3 ini naik ke 1 jadi 4. Oke. 3 naik ke 1 jadi 4. Kemudian HR, R-nya harusnya R. Bentar ya. CI plus 1. Oke. Kalau nya 3 berarti ini HR. HR4. Harusnya HR4 gini, ya kan? Kenapa HR4-nya dihilangkan? Karena lihat, ini 3-3. Jadi dia nggak bisa dipakai HR4-nya. Ini cukup dihapus. Karena dia C33. Jadi dia cukup C4 tambah 3. C4 tambah 3, C4-nya 2, K-nya 2. Jadi 4 juta. Kemudian C34. Bacanya dari bawah ya, C34. Artinya kalau 4 jadi dia C5, tambah K, tambah H, R berapa? R4. Sudah 3, nah. Tambah 1 jadi 4. C5 dapatnya 2, K-nya 2, H-nya 0,2 dikali 2. C5 0 ya. C5 0. Jadi 2,4 juta. Terus, karena ada 2, ada C33, ada C34, maka kita cari nilai C3-nya berapa sebenarnya? Minimum dari C33 dan C34. Nah, berapa minimumnya? Minimum dari yang barusan kita hitung 4 sama 2,4. 4 sama 2,4 yang diambil 2,4. Jadi kita dapat nilai C4, saya buat hijau, 2 juta. Nilai C3 dapatnya 2,4 juta. Belum selesai. Udah, ini mau difoto apa enggak? Mau di screenshot? Kalau enggak nanti lihat aja rekamannya. Saya ke slide selanjutnya. Ya ini enggak usah, nanti bingung. Ini kan contoh-contoh. Oke. Kita ke contoh selanjutnya, ke slide tadi. Sudah ngitung C4, C3, kita ngitung yang namanya C2. Nah, kalau C2 berarti ada C22, C23, ada C24. Kalau tadi C3 berarti ada C33, C34. Paham nggak? Kalau C2 berarti dari 2 dong. C22, C23, C24. C22 berarti C sudahnya C3 tambah K. Terus kalau C23 apa? C23. Ini kan 3 kan? Berarti C4 tambah K tambah HR. R-nya berapa? HR3. Kalau C24, lihat nilai sebelumnya lagi. Nilai sebelumnya C4. Jangan 5 ya. C4 tambah K tambah H kali 1. R-nya dimulai dari R3 tambah 2 R4. Jelas nggak ini?
Saya share screen aja. Jadi kita ngitung namanya C22. C22 artinya C3 ditambah K. Nilai C3 sebelumnya tadi dapat minimumnya 2,4. K-nya 2, jadi 4,4. Kalau C22 sudah, sekarang kita ngitung C23. C23 berarti kalau sudah C3 berarti di sini C terakhirnya C4, ya, C1 tingkat di atasnya C4 ditambah K ditambah HR4. HR4, HR3 ya. C4 tadi dapatnya 2, K-nya 2, H-nya 0,2, R3 tadi 3. 4 tambah 0,6, 4,6. Sudah C23, kita hitung namanya C24. C24 berarti tetap C1 tingkat di atasnya. Tadi kan C3, C4, berarti C4 juga. Ditambah K, tambah H, R-nya berapa? Kan ada koefisien di depannya. 1R3, kalau enggak R3 aja boleh. Tambah 2R4. Sama dengan C4-nya 2, K-nya 2, H-nya 0,2, 1 kali R3-nya 3, 2 kali R4-nya 2. Benar nggak? Saya nggak salah ketik rumusnya kan? Ada yang buka buku teksnya nggak? Saya salah ketik rumusnya nggak? Oke, saya share buku teksnya ya. Cek dulu ya, siapa tahu saya salah ketik rumus. Oh, kok buku IP ya? Chapter 18. Kita lihat di chapter 18 dulu bentar.
Bentar, saya cek dulu. Oke, periodic review ya. Deterministic continuous review. Nah, ini bentuk umumnya. Ntar kita cek benar nggak. Yang ini, keluar yang merah ya. CI minimum CJ plus 1, K, HRI plus 1, 2RI plus 2, J-1, RJ. Oke, benar ya. Nggak salah ngetik Ibu ya. Oke. Ini yang tadi, penjelasan yang saya kasih tadi. Ketikan saya yang salah tadi ya. C42-nya salah Ibu ngetik ya. Perbaiki dulu. PPT Ibu salah. Oke, saya stop share, saya ulang ya. Ini materi yang paling terakhir. Oke, saya ulang. Jadi C4. Terus sih. Jadi C4, nanti saya nggak nilai C4, berarti C sebelumnya C5, R-nya gini, kita punya RJ. J kita bergerak dari, periode kita bergerak dari 1, 2, 3, 4. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Kamu nggak usah nulis dulu, tolong perhatiin yang ini dulu. Jadi penguraian sigmanya, saya tulis ulang kembali, ini rumusnya. Jadi CI itu minimum dari CI plus J, ditambah K, ditambah H, RI plus 1, 2 RI plus 2, 3 RI plus 3, seterusnya sampai J min I, RJ. Oke, soal tadi kita punya namanya, kan RJ, J kita berarti 1, 2, 3, 4. Oke, kita ngitung dari C4. Jadi C4, berarti I-nya kan bergerak dari 1. I-nya bergerak dari 1, 2, 3, 4. Saya buat untuk I-nya sama dengan mulainya dari 4, mundur. Ini saya buat sini catatannya mundur. Oke, mundur tuh artinya nanti ngitungnya dari 4, 3, 2, 1. Dari C4. Berarti I-nya 4. Minimum, buat minimum. Kalau biar nggak pusing. Nah, C. J-nya 1 kan? Kita bergerak dari J-nya 1. I plus J. I-nya 4, J-nya 1. 4 tambah 1 berapa? 5. Ditambah K, ditambah H. Itu ya. R. I-nya 4 ya, kita mulai. Dari I-nya 4 kan? 4 tambah 1, R5. Harusnya kan? 2, R6. Terus kan harusnya gitu. Nah, jadi sama dengan minimum dari C5 tambah K tambah H. Apakah kita punya nilai R5, R6, R7? Nggak ada, kan 0. 0 dikalikan H juga tetap 0 kan? Jadi cukup saya hapus di sini. Nah, dia nggak ada perbandingan. Kalau dia nggak ada perbandingan, minimumnya bisa hilang. Jadi C5 tambah K. C5 nggak diketahui. K-nya 2. Jadi dapatnya 2. Saya nggak usah buat satuan deh, 2 juta dolar. Pokoknya. Sudah C4, kita ngitung yang namanya C3. C3 berarti di sini ada C33. C33 berarti namanya untuk
I sama dengan 3. Untuk I sama dengan 3, berarti C berapa? 3. I-nya 3. J-nya 1 dulu kan? Berarti 3 tambah 1, C4. C4 ditambah K harusnya, ditambah H kali R-nya R berapa harusnya? R-nya berapa? R-nya berapa? Ayo. Kalau I-nya 3. R4. 1, R4. Sudah R4 harusnya 2R berapa? R5. R5. Terus kita nggak ada R5. Batasnya cuma sampai R4. Batasnya cuma sampai R4. Jadi ini dihapus. Kita sampai di sini. Tapi karena terakhir tuh C4 ya mulainya C4 biasa. Terus C33. Kita ada nilai namanya C34. Nah, C33 itu C33, jadi kita buat cukup C4 ditambah K. Nanti C34, C sebelumnya, nih, ini kan 4 ya, jadi C5 tambah K tambah H R4. Ini saya buat I-nya 4, J-nya 1. Yang ini nggak pakai. Nah, jadi niatnya seperti ini. Ini saya kasih garis. Nah, kita mulai dari C3. Jadi C33, sesudah di atas C3 berarti C4 tambah K. C34 berarti naik C5 tambah K tambah HR4. C4 itu dapatnya 2 tambah 2 K-nya, jadi 4. C5 dapatnya berapa C5? 0 ditambah K-nya 2, H-nya 0,2, R4-nya 2. Dapatlah 2,4. Dicari yang minimum, jadi C3-nya kita ambil 2,4. Sudah dapat C3, sekarang kita coba cari yang C2. C2 tadi PPT saya ada yang salah ketik. Diperbaiki dulu. Jadi C22, C2 berarti C22, nanti ada C23, ada C24, karena sampai R-nya 4. C22 artinya satu tingkat di atas C2 berarti C3 ditambah K. Ingatnya gitu aja. Terus kalau yang ini artinya setingkat lagi. Sudah naik 3 berarti C4 tambah K tambah H kali R. R berapa? R3. R3. Terus sudah C4 satu tingkat di atasnya C5 tambah K tambah H R3 tambah 2R4. Kelihatan polanya enggak? Maksud saya pola tahu. Jadi lihat lingkaran merah saya ya. C2 2. Biar kamu C2 3. C2 4. Ini dimulai dari C3, C4, C5. K sendirian, K sendirian, K sendirian. Ini nggak pakai holding cost karena dia pertama kali. Ini H, R3 aja. HR3 diulang lagi, tambah satu suku 2R4. Pahamkah? Nanti kelihatan polanya. Saya balik ke screen yang tadi. Hilang nggak screen-nya Bu tadi ya? Saya nggak save ya tadi ya. Oke, C3 kita dapat tadi 2,4.
ditambah 2. Jadi dapatnya 4,4. Terus C23. C4 dapatnya berapa C4 tadi? 2 ya. K-nya 2. Holding cost-nya 0,2. R3-nya 3. Jadi 4,6. C5 dapatnya 0. K2 hanya 0,2 dikali R3-nya 3. 2 kali R4-nya 2. Berapa jadi? 2 tambah 0,2 kali 3 tambah 2 kali 2. 7 ya. Jadi 2 tambah 1,4. 3,4. Saya warna hijau. Ada 4,4. Ada 4,6. Ada 3,4. Berapa minimumnya? Jadi C2 itu sebenarnya minimum dari C22, C23, sama C24. Berapa minimumnya? Yang diambil 3,4. Seperti itu. Belum selesai kerjaan kita. Ada satu lagi. C1. Ya kan? Sekarang C1. Berarti ngomongnya C1, 1, C1, 2, C1, 3, sampai C1, 4. Nggak ada cerita sampai C1, 5. Ya kan? Karena J-nya cuma sampai 4. Terus C berapa nih? C1. Setingkat di atasnya berarti C2. C3. C4. C5. Ini pengerjaannya. Yang di atas pertama kali plus K. Semuanya plus K. Benar kan? Nah, yang paling atas sudah cukup C2 plus K. Yang C12 berarti plus H dikali R. R berapa? 2. R2. R2. Warnanya ntar. R2. Tambah H. Ini R2 ditambah 2R. 2R3. Kayak segitiga, tambah manjang. Kayak segitiga. Merasa nggak? Ini R2 tambah 2R3 tambah 3R. 3R4. R4. Pahamkah? Kalau buat susun ke bawah, jadi dia lebih, ya, itulah, lebih apik gambarnya. Bukan gambar, formulanya. Ya kan? C2 tadi dapatnya, yang minimum tadi 3,4 kan? Tambah 2, 5,4. C3 dapatnya tadi 2,4. K-nya 2, H-nya 0,2, R2-nya berapa? 2 ya? Berapa jadi? 2,4 tambah 2, 4,4. 4,4 tambah 0,4. 4,8. C4, 2 tadi. K-nya 2. H-nya 0,2. R2-nya 2. 2 kali R3-nya 3. Berapa jadi? 2 tambah 2, 4. Ditambah 0,2 kali 2 tambah 6. 8. 0,2 kali 8, 1,6. Berarti 5,6. Hitung biasa bisa ini kan. Hati kerjaan yang dalam kurung, yang kali dulu. Udah tahu ya, 2 tambah 2 kali 3. Hati-hati, hitunglah 2 kali 3 dulu, baru tambah 2. C5 tadi 0. K-nya 2. H-nya 0,2. R2-nya, berapa R2 tadi ya? 2. 2, R3-nya 3. R4-nya 2. Berapa? 2 ditambah 0,2 yang dalam kurung 2 kali 3, 6. Tambah 6, 12. 12 tambah 2, 14. 2 ditambah 2,8. 4,8. Jadi berapa nilai C1 minimum dari C11, C12, C13, C14? Berapa jadi minimumnya dari yang lingkaran hijau nih? Yang paling kecil. 4,8. Terserah sih mau ngambil yang C12 oke, C14 oke. 4,8. Oke. Sudah screenshot atau catat enggak? Saya mau balik lagi nih. Udah ya?
Kita kembali ke PPT dikit lagi. Ini ngitung C1 tadi, yang barusan kita dapat 4,8. Ya. Nah, saya kasih tahu artinya. Dari tadi ngomong C11, 12 itu apa? Ada yang salah ketik ya, bukan periode tapi periode. Nih, kita dapat 4,8. 4,8 tadi ada di mana? Ada di C12. 4,8 ada di sini. Itu tempat C12. Ada juga di C14, 4,8. Jadi, model periodic deterministic review ini kerjanya mundur dari yang atas besar sampai yang paling belakang. Jadi, mana yang jawabannya? Jawabannya yang paling belakang. Kalau yang dari C4 kita salah hitung, otomatis C3, C2, C1 juga salah. Benar kan? Karena dia kerjanya beruntun. Kalau tahap pertama salah, ya udah salah semua. Gitu. Nah, dapatnya itu C12 dengan C14, sama-sama 4,8 juta. Apa artinya? Di slide berikutnya. C12 dengan C14, itu artinya. C12 artinya produksi di periode 1. Lihat di sini. Produksi di periode 1 mengcover sampai periode 2. Jadi waktu periode 1 dia produksi, tapi dia bisa sampai ngasihin barang itu sampai ke periode kedua. Yang bawahnya C14. Artinya produksi di periode 1 mengcover sampai periode keempat. Jadi sekaligus produksi. Produksi aja di satu periode 1 langsung bisa nyuplai barang sampai periode keempat. Atau produksi barang di periode 1 mengcover sampai periode 2. Bagaimana periode 3 dan 4 produksi lagi nanti? Artinya C14 itu 4,8 juta. Karena produksi di periode 1 mampu mengcover sampai periode 4 dengan biaya 4,8 juta. Paham? Saya lupa hapus. Ini yang lama punya, nggak usah. Sampai sini materinya. Yang bawahnya ini enggak ya, ini yang lama. Nggak saya hapus kemarin. Pahamkah? Sampai sini materi kuis kita. Mana ya besarkannya ya? Nih, saya kasih warna merah aja. Nah, itu optimal production schedule kamu. Artinya, produksi 10 pesawat di periode 1 dengan total biaya variabelnya 4,8 juta dolar. Atau, kamu sebagai konsultan menyarankan ada pilihan kedua. Kamu produksi 5, katanya C12 ya. Ini C14. Produksi di periode 1 mengcover sampai periode keempat. Atau, slide Ibu keluar nggak? Keluar, Bu. Yang satunya Keluar, tadi apa? Bu. C12 ya. Nah, artinya produksi 5 pesawat dulu di periode 1 dan 5 pesawat di periode 2. Karena katanya produksi periode 1 mengcover sampai periode 2. Jadi kan periode 1 itu tadi butuhnya 3. Periode 2 butuhnya 2, jadi 5. Jadi katanya produksilah 5 dulu di periode 1, jual ya 3 sama 2. Nanti periode 3 produksi lagi 5. Boleh dua-duanya. Karena biayanya sama besar, 4,8 miliar dolar. 4, juta dolar, million itu juta.
Itu materi kita sampai situ. Latihan-latihan di belakang itu banyak sekali, tolong dikerjakan. Kurang lebih sama lah, sesuai contoh soal. Saya akan usahakan sama persis dengan contoh-contoh yang saya kasih. Kita main di angka. Kita main di angka sama pemahaman kamu lah terhadap formula-formula yang ada. Ada pertanyaan nggak? Ada yang perlu saya ulang? Nggak ada, cukup. Kalau nggak ada yang nggak paham, boleh tanya di grup. Jadi nanti kita bahas, biar teman-teman yang lain juga bisa lihat. Oke, siapkan waktunya ya untuk Rabu depan. Nanti saya cek dulu waktu saya berapa lama, baru kalian berapa lama. Usahakan ngirim jawaban jangan sampai jam deadline. Misal saya bilang jam 3 sore, janganlah 3 kurang 10 baru mau kirim. 3 kurang 5, nanti mulai sibuk WA. Bu, lagi antrian. Nanti e-learningnya down, gawat bener. Karena minggu depan mahasiswa baru udah masuk, tapi belum kuliah mereka ya. Ya udah masih aman berarti. Udah? Ada yang perlu diulang? Oke, kalau nggak ada, sampai ketemu Rabu depan. Nanti kalau ada pertanyaan, bahas aja di WA, mungkin jadi WA lebih cepat. Jangan kirim pesan sama ibu di chat, di e-learning ya. Saya nggak pernah lihat chat-chat itu soalnya. Ibu cuma lihat kalau ada tugas mau ibu koreksi. Yang lain nggak pernah lihat. Kamu WA, jadi kalau WA masih saya lihat. Oke? Saya pun ngasih pengumuman lebih enak lewat WA, jadi kamu kan cepet pegang HP, lihat terus. Udah cukup, sampai ketemu minggu depan. Selamat sore ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. 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 Terima kasih, Bu.